da-dum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irina Masyito. Saya mahasiswa semester 6 Bimbingan Konseling Islam IAIN Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi dan berbagi ilmu mengenai permasalahan keagamaan yang ada di masyarakat. Sebelum kita membahas masalah keagamaan, apa saja yang ada di masyarakat, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian agama dan masyarakat terlebih dahulu. Yang pertama yaitu agama. Apa itu agama? Agama berasal dari kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi agama dapat diartikan sebagai kata tidak kacau, artinya adanya agama dapat membuat hidup manusia menjadi tidak kacau. Agama merupakan suatu hal yang dapat dijadikan sandaran penganutnya untuk menjadi pedoman hidup, sebagai jalan untuk menuju keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Secara doktriner, agama adalah suatu ajaran yang datangnya dari Tuhan, yang berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Adapun pengertian agama secara sosiologis, psikologis adalah perilaku manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, yang merupakan getaran batin yang dapat mengetuk dan mengendalikan perilaku manusia, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia, diri sendiri dan terhadap realitas lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat adalah, menurut ahli antropologi Indonesia, Pujaraningrat, pengertian masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Istilah masyarakat ini berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata syarakah yang berarti ikut serta ataupun berpartisipasi. Sementara di bahasa Inggris, istilah masyarakat disebut dengan society yang berasal dari kata Latin yaitu socius yang memiliki arti kawan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya permasalahan keagamaan. Di sini saya memasukkan dua faktor penyebab, yaitu yang pertama adalah klaim kebenaran. Kecenderungan umat beragama berupaya membenarkan ajaran agamanya masing-masing, meskipun ada yang tidak paham terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agama yang dia bela tersebut. Namun, semangat yang menggelora kadangkala telah merendahkan orang lain yang tidak sepaham dengannya meskipun berasal dari satu agama yang sama. Harus diakui, keyakinan tentang yang benar itu didasarkan pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Pluralitas manusia menyebabkan wajahnya kebenaran itu tampil beda ketika akan dimaknakan, sebab perbedaan ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari berbagai referensi dan latar belakang orang yang meyakininya. Mereka mengklaim telah memahami, memiliki, bahkan menjalankan secara murni terhadap nilai-nilai suci itu. Keyakinan tersebut akan berubah menjadi suatu pemaksaan konsep-konsep gerakannya kepada orang lain yang berbeda keyakinan dan sepemahaman dengan mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu doktrin jihad. Ajaran agama memang doktrin, tetapi agama memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk menafsirkan teks-teks kitab suci dalam agama. Belakangan yang terjadi di negara Indonesia, banyak pihak melegitimasi kekerasan atas nama Tuhan. Padahal kekerasan dari perspektif manapun tidak dibenarkan, terlebih lagi dari sudut pandang agama, terutama Islam yang mendeklarasikan kedamaian sebagai inti ajarannya. Jihad dalam Islam dimulai ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam hal ini, harus dimengerti bahwa Madinah adalah semacam negara muslim yang harus mempertahankan eksistensinya melawan orang-orang Arab dari klan Quraisy ketika itu. Dari sinilah ajaran Islam tentang jihad itu berkembang.
Sebenarnya, tafsiran paling mutakhir tentang jihad selalu bersifat defensif. Dengan demikian, pada periode modern, pengertian jihad sama sekali tak bermakna ofensif. Konteks jihad pada fase Madinah saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus mempertahankan eksistensi komunitas Muslim yang dirongrong oleh suku Quraisy yang berdomisili di Mekah, beberapa suku Yahudi di Madinah, dan beberapa suku Badui. Jadi saat itu memang ada doktrin Islam yang mengajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan diri dari serangan musuh. Namun demikian, doktrin tersebut juga bermakna agak ofensif. Selanjutnya itu masalah keagamaan di masyarakat. Ada 6 masalah keagamaan di masyarakat yang saya ambil. Yang pertama yaitu kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa relatif belum baik. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa relatif belum baik dan pendapatannya terbatas guna mencukupi biaya hidup minimal. Apabila dibandingkan dengan kondisi kehidupan pada dekade 60-an, keadaan sekarang relatif memang lebih baik. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan kondisi kehidupan masyarakat kota, di bidang pendidikan rasanya sangat ketinggalan. Dengan hasil pertanian, mereka usahakan aset untuk mendapatkan pendidikan tingkat tinggi relatif sulit untuk mereka capai. Pada era 2000-an ini, dalam era globalisasi, dalam tekanan harga BBM di tingkat internasional, kehidupan ekonomi masyarakat jatuh terjerembab. Akses untuk berkembang di bidang ekonomi semakin menurun. Yang kedua yaitu pemimpin agama pada tingkat lokal. Kurangnya pemimpin agama pada tingkat lokal, dan yang dimaksud pemimpin agama di sini adalah pemuka-pemuka agama yang mampu membimbing masyarakat dan hidup beragama kesehari-hari yang menyatu dengan yang membimbing. Pemuka agama yang mampu menjabarkan butir-butir ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, memimpin kegiatan-kegiatan ritual agama. Kurangnya pemimpin agama ini disebabkan kurangnya proses kaderisasi, kurangnya kaum muda yang tekun mempelajari atau mendalami ajaran agama maupun lingkungan yang kurang kondusif bagi munculnya suasana hidup yang agamis. Masyarakat yang banyak mentolerir berlangsungnya berbagai bentuk kemaksiatan di kalangan kaum muda atau di seluruh lapisan masyarakat pada umumnya akan menjadi faktor penyebab utama pemimpin agama tidak akan lahir. Ada sementara pihak yang berpendapat bahwa pada suatu saat secara alami pemimpin agama akan lahir dengan sendirinya yang akan secara tekun membimbing masyarakat atau umatnya untuk ke arah kehidupan yang lebih baik. Pemimpin agama yang ketersediaannya direncanakan atau direkayasa dapat dibekali dengan banyak ilmu, diharapkan kelak akan mampu menjawab berbagai tantangan-tantangan zaman, apabila dilengkapi dengan berbagai ilmu bantu sesuai dengan perkembangan masyarakat yang maju dengan pesat. Selanjutnya yaitu sarana ibadah. Kurangnya sarana ibadah, jumlah sarana ibadah bagi kaum muslimin di pedesaan nampak semakin tercukupi pada kurun waktu 25-30 tahun terakhir. Semasa Orde Baru, meskipun dari segi kualitas belum memadai, itu pun baru terbatas pada sarana fisik. Di dusun-dusun tertentu bahkan sarana ibadah tersebut baru berdiri pada dekade 90-an. Betapapun sebelum sarana ibadah tersebut berdiri, kaum muslimin sudah melaksanakan kegiatan ibadah di rumah-rumah penduduk atau rumah-rumah tertentu. Dapat dipahami, kualitas beragama mereka masih belum menggembirakan. Bahkan akan banyak kita dapati lapisan kaum tua atau pria maupun wanita yang masa kecilnya atau masa mudanya tidak mendapatkan pengalaman hidup beragama dengan baik. Untuk menanggulangi persoalan ini, perlu diciptakan tumbuhnya suatu kesadaran secara berangsur-angsur di semua lapisan kaum muslimin agar semakin gemar beramal soleh melalui pemeliharaan sarana ibadah dengan cara yang persuasif dan contoh-contoh konkret. Yang selanjutnya itu wadah atau lembaga yang menangani kegiatan keagamaan secara teratur. Kurangnya wadah atau lembaga yang menangani kegiatan keagamaan secara teratur, terutama yang menyangkut dengan kegiatan pendidikan agama bagi anak-anak. Dengan demikian, kurangnya perhatian bagi tumbuh dan kembangnya rohani anak-anak
kelak akan kita dapati generasi muda yang akan acuh terhadap kehidupan beragama. Kurangnya wadah dan kegiatan beragama dapat ditanggarai dengan kurangnya kegiatan frekuensi baca Al-Quran bagi anak-anak sebelum atau sesudah sholat maghrib di serambi masjid atau di rumah-rumah penduduk atau guru ngaji. Kurang giatnya kegiatan TKA atau TPA kalau sudah berdiri di suatu masjid. Tidak aktifnya majelis taklim kalau sudah ada kegiatan pengajian, sifatnya rutin dan tidak ada target apa-apa. Demikian pula, munculnya suatu kenyataan agama tidak terrefleksi dalam kenyataan hidup mereka sehari-hari. Tidak berlebih-lebihan manakala dikatakan bahwa masyarakat sekarang secara ideal semakin jauh dari cita ideal ajaran agamanya, karena mereka gampang melakukan praktek hidup yang kurang terpuji. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu kurang nampaknya suasana hidup beragama di masyarakat pedesaan. Setiap aktivitas manusia dalam bidang apapun, sepanjang diniatkan untuk berbakti kepada kepentingan orang banyak dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut ibadah. Kegiatan hidup sehari-hari seperti bekerja di ladang atau sawah atau kebun, belajar di sekolah, mengajar, bekerja di pasar, bekerja di terminal, mengembala ternak atau mencari rumput atau kayu bakar, dan segala macam kegiatan sehari-hari, juga kegiatan ubudiyah di setiap waktu memang selayaknya masuk dalam ruang lingkup ibadah. Secara khusus, suasana hidup beragama pada masyarakat pedesaan nampak manakala kegiatan-kegiatan yang bernuansa ubudiyah atau vertikal secara massal banyak dilakukan masyarakat. Ketika kegiatan sholat berjamaah, menghadiri majelis taklim, peringatan hari-hari besar Islam yang dilengkapi dengan berbagai jenis perlombaan, suasana silaturahmi antara warga yang intens, kehidupan yang aman, tentram merupakan kehidupan yang agamis dan islami. Secara sederhana, kiranya dapat kita katakan bahwa suasana kehidupan di pedesaan seperti di atas semakin tidak banyak kita saksikan. Mungkin kendalanya memang banyak. Kehidupan pada masa sekarang yang cenderung semakin materialistik, hedonistik, dan permisismus, baik di pedesaan dan apalagi di perkotaan, mendorong orang-orang untuk sibuk bekerja dengan tidak menyeimbangkan kegiatan dirinya dengan masalah ruhania ataupun ibadah. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu kurangnya contoh pengamalan ajaran agama dari pemimpin formal. Kita sadari bersama bahwa masyarakat kita sangat bersifat gampang mencontoh apa yang dilakukan oleh pemukanya atau pemimpinnya. Mereka cenderung meniru apa yang dikerjakan oleh pemimpinnya dengan kurang kritis. Sifat paternalistik seperti itulah yang menjadi faktor penyebab kita lambat maju. Pemimpin formal yang ada di pedesaan umumnya pada masa kecil mereka, sebagaimana umumnya dunia kanak-kanak pada masa itu, juga kurang mendapatkan pengalaman hidup beragama secara utuh. Mereka belum banyak belajar dan mendapatkan pengalaman hidup beragama, sehingga memasuki masa remaja dan kelak dewasa tidak mendapatkan pengalaman hidup beragama secara membadai, kecuali sedikit yang secara khusus masuk madrasah atau dunia pesantren. Untuk yang terakhir ini umumnya justru terasa proaktif ingin merubah suasana dan lingkungan desa yang agar lebih agamis. Dan usaha yang demikian ini rasanya wajar-wajar saja. Sifat paternalistik masyarakat desa tidak akan gampang berubah atau bergeser sepanjang tingkat pendidikannya masih tetap rendah. Mereka akan tetap rasional dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk di dalamnya meninggalkan kebiasaan yang didapat dari pemimpin yang kurang baik. Disampaikan Itulah materi yang dapat dipaparkan. bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.